Domo minasan guys, welcome back di channel Osaberi Chitchat. Ketemu lagi dengan saya Daisuki. Nah, di Jepang musim gugur udah mulai nih dan sudah memasuki minggu pertamanya. Anime musim gugur juga udah banyak yang ngeluarin episode terbarunya. Minasan guys, di episode kali ini kita akan ngebahas salah satu anime yang lumayan hype, sebuah komedi romantis dengan judul Tonikaku Kawaii. Protagonis Yuzaki Nasa selalu berusaha menjadi pemuncak dalam segala hal agar sesuai dengan arti nama yang dia miliki. Saat lulus SMP, karena selama ini selalu fokus pada nilai akademisnya, Nasa nggak bisa menolak godaan saat melihat gadis idaman di seberang jalan. Ingin segera berkenalan, Nasa malah berakhir ditabrak truk karena menyeberang sembarangan. Untungnya dia nggak terkirim ke isekai, karena ditolong oleh gadis idamannya tersebut. Sebelum pingsan, Nasa sempat menembak gadis tersebut dan mereka pun berjanji untuk menikah saat bertemu lagi. Tapi sampai Nasa keluar dari rumah sakit, sang gadis nggak pernah muncul lagi. Nasa yang belum bisa move on batal masuk SMA dan memutuskan untuk kerja sambil mencari info tentang gadis idamannya. 3 tahun pun berlalu dan Nasa mengalami burnout. Karena khawatir, orang tua Nasa menyewakan sebuah apartemen untuk dirinya supaya bisa menenangkan diri. Nah, suatu malam yang ditakdirkan, gadis idaman Nasa tiba-tiba datang ke apartemennya. Gadis yang bernama Tsukasa itu datang membawa surat pernikahan untuk memenuhi janji mereka saat pertama bertemu dulu. Minasan guys, untuk sekarang anime ini baru keluar 2 episode. Jadi episode satunya fokus ke pertemuan dan pernikahan Nasa dengan Tsukasa, dan di sini jadi rekor pernikahan tercepat ya. Baru 1 episode udah nikah aja nih minasan guys. Lalu episode 2 nyeritain tentang malam pertama mereka sebagai pengantin baru. Nah, untuk pace ceritanya sendiri di episode 1 itu udah pas, tapi pas di episode 2 jadi kayak siput minasan guys. Mungkin niatnya mau fokus ke adaptasi mereka sebagai pengantin baru, tapi ngeliatin Nasa yang terus malu-malu tiap tahu satu hal baru tentang istrinya selama 20 menitan itu agak ngeselin minasan guys. Nggak ada yang salah sebenarnya, tapi saya udah kadung penasaran dengan backgroundnya Tsukasa yang belum jelas dan sama sekali nggak dapat info di episode kedua ini. Nah, sifat Nasa yang kayak orang linglung ini mungkin emang sedikit ngeselin, tapi masih bisa dimaklumi nih. Wajarlah orang lagi burnout, terus tiba-tiba mimpinya terwujud, pasti berasa kayak masih di dalam mimpi. Kualitas animasi di anime ini termasuk bagus nih. Cuma saya ngerasa suara yang Nasa agak ketuaan, karena style desain karakter yang dipakai di sini. Desain karakter Tsukasa juga saya agak sedikit gregetan kelihatannya, karena kayak ada bando yang nemplok gitu aja di belakang kepalanya dia. Nah, di awal-awal lagu openingnya nih minasan guys, kayak ngasih aura tragedi yang bakal terjadi dalam pernikahan mereka nih. Dan mungkin ada hubungannya dengan masa lalu Tsukasa. Well, hubungan mereka emang kelihatan too good to be true, dan saya nggak akan kaget nanti kalau pas di ending seri ini, semua kejadian itu cuma ada di mimpinya Nasa yang lagi koma karena ditabrak truk. Tapi karena ini genrenya komedi dan romance, kayaknya nggak bakal seperti itu sih. Ada satu scene dari openingnya yang cukup questionable, berasa kayak opening YouTuber gaming pemula gitu. Jadi saya pas lihat kayak bertanya-tanya gitu, kenapa dibikin kayak gitu coba? Berasa kayak amatir aja gitu. Tapi overall dari 2 episode itu, seri ini adalah seri romance ringan yang cukup enak untuk diikuti, ditambah dengan sedikit misteri dari masa lalu karakternya yang bisa bikin penasaran untuk ngikutin kelanjutan ceritanya. Recommended nih buat yang pengen trial nyicipin manisnya pernikahan, tapi belum siap mental dan finansial untuk ngejalanin masa pahitnya. Oh iya minasan guys, soal pernikahan di Jepang yang cuma perlu nyerahin surat nikah ke kantor balai kota sih udah sering lihat ya. Tapi kalau pernikahan jalur malam kayak di episode 1 itu beneran ada ya? Kalau kalian pernah dengar mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, saya agak penasaran juga nih. Well minasan guys, segitu dulu untuk topik Osaberi kali ini.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk topik Osaberi selanjutnya supaya kalian nggak ketinggalan ya. Daisuke out, mata nih.